Om Swastiastu. Rajang wengi sugeng dalu. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai para pendengar setia podcast Mojopat Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu berbahagia bersama orang-orang tercinta. Podcast Mojopat Indonesia adalah podcast yang menghadirkan kembali berbagai informasi tentang keagungan tradisi dan budaya yang luhur negara kita Indonesia tercinta ini. Kami berharap hadirnya Mojopat Indonesia ini dapat menjadi langkah kecil sebagai awal untuk mengajak generasi bangsa ini kembali dapat mengenal serta melestarikan budaya agung dan luhur negeri kita Indonesia tercinta. Podcast Mojopat Indonesia saat ini dapat didengarkan di 7 platform podcast seperti Anchor, Breaker, Castbox, Pocket Cast, Radio Publik, dan Spotify. Dan atas banyaknya permintaan pendengar, kami juga hadir secara penuh di YouTube dengan nama channel yang sama, yaitu Mojopat Indonesia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe di sana agar tidak tertinggal episode-episode lainnya. Pendengar Mojopat Indonesia, senang sekali hari ini kita masih ditemani oleh Ibu Tutik Bidarti, seorang pensiunan guru SMP sekaligus penekun seni tembang Jawa. Beliau sudah menemani kita di beberapa episode sebelumnya, ya, khususnya yang terkait dengan Mojopat Jawa. Selamat malam, sugeng dalu Ibu. Selamat malam, sugeng dalu. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Oh, kabar saya tetap baik-baik Ya, saja. semoga selalu baik Bu ya. Amin. Terima kasih sudah dapat kembali hadir untuk menemani para pendengar podcast Mojopat Indonesia. Ibu Tuti, sebelum kita mulai obrolan kita yang pastinya seru, untuk menghangatkan suasana mungkin seperti biasa Ibu bisa melantunkan dulu sebuah mojopat sekaligus mengartikannya Bu. Ya, terima kasih. Saya pada kesempatan ini akan menembangkan atau melantunkan tembang Durma, yaitu mojopat Durma. Ana gajah kok pingin mabur ing tawang, ula arsa nututi mina cecekeran pitike selulupan tiku seda nganggo peci lan nganggo seragam reriwot magenturan. Usaha Anda butuh program kasir yang handal, komplit, dan mudah digunakan dengan harga terjangkau? Ada begitu banyak program kasir beredar di pasaran. Namun, yang custom bisa disesuaikan dengan kebutuhan usaha Anda hanya Webpos by ITM Bali. Aplikasi Webpos adalah aplikasi kasir berbasis web yang bisa digunakan hampir di seluruh jenis usaha. Hubungi kami untuk demo gratis dan diskusi detail aplikasi kasir sesuai kebutuhan usaha Anda. Di nomor telepon 0361 909 3320 atau di WA 0813 3781 5500. Anda bisa akses website kami di www.itmbali.com. Artinya bahwa itu melambangkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh menginginkan atau bercita-cita yang tidak sesuai dengan kodrat kita masing-masing. Kodrat berarti ya. Ya, sebab hal itu walaupun kita berusaha sebagaimanapun kuatnya tetap tidak bisa tercapai. Jadi dari syair itu tadi melambangkan pada kita semua agar tidak
menyalahi kodrat dalam menginginkan sesuatu. Ya, luar biasa sekali Bu alunan Mocopatnya. Terasa lebih spesial lagi karena hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Jadi Mocopat tadi sepertinya juga bisa sebagai titipan pesan gitu Bu ya bagi generasi muda bangsa Indonesia agar selalu bersemangat untuk terus berjuang mengejar cita-cita. Namun demikian tetap harus ingat diri ya agar perjuangan tidak menjadi sia-sia. Agar tidak seperti gajah tadi Bu ya, gajah yang ingin terbang itu kan sampai kapanpun mungkin tidak akan bisa. Luar biasa sekali Bu. Ibu Tuti, seperti janji kita kepada pendengar, kali ini saya akan mengajak pendengar untuk mendengarkan pengalaman Ibu ya dalam mengikuti lomba-lomba Macepat ya yang ada yang pernah Ibu lakoni gitu ya. Kisah-kisah ini tentunya semoga dapat memberikan gambaran sedikit pada kita semua tentang situasi perlombaan Macepat sehingga bisa lebih mempersiapkan diri lagi. Nah, Ibu Tuti ini kan membimbing ekstra Bu ya bagi anak-anak SMP yang akan ikut lomba. Tetapi sebelum ke sana Ibu sendiri apakah pernah ikut lomba Bu ya? Ibu sendiri pernah ikut lomba Bu ya? Ya, saya pernah ikut lomba, tapi itu sudah agak lama. Ya, oke. Mungkin itu mewakili sekolah saat jadi guru atau seperti apa? Iya. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit Bu pengalamannya waktu Ibu sendiri yang ikut lomba. Mewakili sekolah, ikut lomba di kabupaten. Berarti gitu. masih aktif Bu ya, guru aktif? Ya, saya waktu itu masih guru aktif, jadi saya mewakili sekolah. Itu lomba di kabupaten. Dan ya juga lomba Mocopat dan juga dilanjutkan dengan kidungan Jula-Juli. Mocopat yang saya bawakan waktu itu adalah Dandang Gulo Kintar dan kidungan Jula-Juli. Ya alhamdulillah pada waktu saya mengikuti lomba itu juga mendapatkan yang terbaik. Ya. Itu diadakan oleh siapa Bu? Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Berarti pesertanya itu memang antar guru gitu ya? Ya antar guru. Ya antar guru. Memang harus guru. Oh harus guru. Ya. Ibu Tuti waktu aktif di SMP itu sebenarnya mengajar pelajaran apa Bu? Mengampu pelajaran apa? Ya karena saya itu termasuk guru zaman dulu. Pertama kali ya tidak hanya satu pelajaran, mata pelajaran banyak, ya banyak. Ya pertama kali yang saya ajarin itu adalah pelajaran matematika. Kebetulan pada waktu zaman dulu itu saya punya ijazah D1 matematika sehingga disuruh ngajar matematika gitu ya. Lama-kelamaan juga pernah ngajar biologi, pernah ngajar PSBB, waktunya ada PSBB waktu itu ya. Ya, waktu itu ada PSBB ya. Dan sejarah itu pernah. Kemudian yang terakhir kali ini saya sudah disuruh mengajar bimbingan konseling. Oh BK. BK ya. Oh ya. BK. Itu di waktu itu di SMP itu Ibu banyak berapa guru yang bisa tembang ini Bu? Bisa Mocopat ini berapa ada banyak atau tidak banyak. Tidak banyak. Bisa yang bisa sungguh-sungguh itu hanya 2 orang. Oh, hanya 2 orang itu. 2 orang saja. Yang lainnya itu ya bisa tapi mungkin ya tidak profesional soalnya suaranya jelek, orangnya tidak percaya diri. Ya. Atau memang tidak berminat ke arah sana Bu ya. Mungkin saja begitu, enggak berminat ke arah karena dia itu ya betul-betul enggak punya percaya diri. Itu suaranya kurang bagus sebab modal pertama kan suara itu. Iya, betul. Berarti waktu dulu itu sekitar tahun berapa itu Bu? 80-an lombanya? Enggak ya, tahun 2000-an? Iya, sekitar tahun 2000-an gitu. Oh, 2000-an itu berarti diadakan antar sekolah itu berarti lingkupnya kabupaten Bu ya? Iya, kabupaten. Oh, sekolah sama sekolah itu kompetisi itu maksudnya berhadapan-hadapan atau biasanya seperti apa Bu? Kalau guru-guru ini kan sekarang bukan murid-murid nih Bu, guru-guru nih. Ya pesertanya ya satu persatu suruh naik panggung untuk menembangkan. Oh, artinya dikumpulkan dulu pesertanya. Ya, baru kemudian terus yang ditembangkan apa Bu? Ya Mocopat. Ada soalnya, maksudnya ada kayak kuis ya, gitu. Bebas waktu itu bebas. Oh, bebas. Ya, bebas. Itu diadakan dalam rangka apa itu? Nggak tahu ya. Atau memang untuk uri-uri begitu kali, untuk uri-uri atau untuk mengembangkan ya budaya Jawa itu harus tidak punah. Tapi itu Dinas Pendidikan Bu ya? Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Kalau guru-guru misalkan seperti itu ada hadiahnya Bu ya? Ada hadiahnya. Hadiahnya itu
kalau boleh tahu itu kalau dari dinas itu karena guru-guru ini berupa Ya, ada apa? berupa Tropi piala, ya Oh, tropi, piala ya. ada tropi, kemudian dikasih apa ya, satu setel baju, ya, Oh, ya. Ya. Betul. itu. Nah, itu Bu ya, itu pengalaman yang dulu ya waktu Ya, masih ya. aktif Bu ya. Nah, Ibu Tuti ini kan juga akhirnya kan membimbing ekstra gitu ya bagi anak-anak SMP kan itu Bu ya. Ya, Pada saat Ibu masih aktif dulu, apakah memang sudah membimbing anak ekstra atau iya, memang sudah ya dari dulu sudah, gitu ya? ya sudah, misalnya ya disuruh untuk membantu mengembangkan seni di sekolah kita. Sebab sekolah saya SMP Negeri 1 Dawar Blandong itu satu-satunya sekolah yang punya seni yang maju, berkembang dengan bagus, jadi satu-satunya diakui lah ya, ya diakui diakui. oleh Kabupaten Mojokerto bahwa SMP 1 Dawar Blandong itu adalah budaya Jawanya itu sangat berkembang. Kental Bu Gitu, ya. ya. SMP Negeri 1 Satu Dawar Dawar Blandong Blandong. Mojokerto. Ya. Nah, sekarang itu berarti kan Ibu banyak sekali ya. Murid itu kan juga mengikuti lomba Bu ya. Iya, itu lomba, Lomba. pentas dan lomba. Pentas dan lomba Iya. itu beda Bu ya, pentas dan lomba ya. Ya beda. Sekarang pentas dulu ya. Kalau pentas, itu biasanya untuk menyambut tamu. Misalkan Ya, misalnya Bapak Menteri Pendidikan datang ke datang ke Mojokerto ke Trowulan, itu Kabupaten kan Mojokerto. ke Trowulan itu. itu biasanya disambut di Ya, Trowulan. murid saya itu disuruh nyambut. Saya pun juga ikut terjun di situ. Pada waktu saya kalau nyindeni gending, Ya. kalau penyambutan tamu dan lain sebagainya itu, saya itu tidak memakai busana sinden, tapi saya memakai busana guru, seragam guru tetap saya pakai, sehingga tamu-tamu itu sepertinya pada heran gitu loh. Ini kok guru kok gitu. bisa? Ya, begitu sampai Menteri Pendidikan Pak Wardiman dulu tuh Wardiman ya, pernah Pak saya Wardiman dipanggil untuk ya. diajak disalami dan lain sebagainya itu pernah saya. Iya, Karena saya pakai seragam guru pada Seragam waktu itu. Korpri. Enggak, ya abu waktu Oh, itu abu-abu, masih ya, abu-abu abu-abu, gitu ya. ya. Jadi tetap tak pakai. Kalau saya nanti memakai seragam sinden itu ya, kalau di lingkungan pendidikan kan saya juga kurang pas gitu loh. Ya, betul. Gitu. Itu Trowulan itu apanya Mojokerto Bu? Trowulan itu sebelah. Artinya itu kantor Selatan. kantor kabupaten, kantor pemerintahan atau Bukan itu kan peninggalan candi-candi Majapahit dulu Berarti itu. di pendopo itu Bu ya, yang di aula di itu Pendopo, ya. di Candi Brau dan lain sebagainya ya di situ. Sering pentas dulu. Ya karena pendengar Ya. Mocopat ini Indonesia itu kan Majapahit itu kan ada di Mojokerto Bu ya. Ya, di Nah, di Trowulan Trowulan. itu. Jadi kalau pendengar itu sempat ya, mungkin jalan-jalan ke Trowulan itu bisa mengunjungi situs-situs peninggalan dari Majapahit. Salah satunya ada sebuah pendopo, sebuah apa itu Bu namanya, sebuah aula yang besar. Pendopo, ya. Itu terawat gitu ya, betul Ya, masih terawat bagus itu. sampai sekarang lama Ya, lebih masih bagus sekarang ya. Di belakangnya Bagus itu sekali. juga ada seperti tempat menambatkan pasukan gajah dulu Ya, gitu ceritanya ya, seperti itu. Jadi menarik ya. sekali nih. Patokan pendengar. itu ya, Ya, patokannya patokan. gajah. Kalau pendengar mungkin sempat main ke sana mungkin wah itu luar biasa. Iya. Nah, berarti tamu-tamu tuh disambut di sana biasanya Bu ya. Ya, sama di sana. Jadi murid-murid ini bagaimana Bu? Dia Ya, pentas. Ya pentas, murid-murid itu ya satu perangkat pentas. Pentas Gitu. itu menyambut dengan bernyanyi Bu ya, dengan apa? Ya gamelan. Gamelan itu. Ya, dengan gamelan. Ada juga Mocopatnya juga? Ya, Nggak, ada ya juga. ada. Oh Ya. ya. Oke ya. Nah, setiap lagu kan diawali dengan mocopat dulu. Oh itu pentas Bu ya kalau ada Pentas. tamu gitu ya. Ya, dan juga lagi kalau ada seminar guru bahasa Jawa itu pasti mengundang murid-muridku satu perangkat itu untuk ya sebagai mengisi acara itu. Iya. Ya, jadi saya keluar. Pernah nggak Bu diundang ini pentas keluar dari Mojokerto Bu? Apa? Iya betul Mojokerto. Misalkan pentasnya di Surabaya gitu. Kalau lomba sih sering. diundang pentas enggak ya? Enggak. Pentas itu berarti di lingkungan kabupaten. Mojokerto saja ya. Karena ini kan SMP-nya ini ada di salah satu dusun Bu ya, di dusun kabupaten. desa, ya. Salah satu Terpencil. ya. Jadi kalau pendengar kalau tahu Dawar Blandong Bu ya namanya. Ya, Dawar Blandong itu kalau kita mau masuk itu harus dari kota Mojokerto harus menembus hutan dulu untuk menemukan desa ini ya. Oh itu kalau pentas Bu ya kalau pentas. Nah itu berarti anak-anak itu sudah diajak ikut untuk pentas, menyambut tamu dan respon tamu pun sangat luar biasa gitu luar Bu ya. biasa ya. Betul.
Nah, kalau misalkan untuk lombanya sendiri bagaimana, Bu? Nah, kalau lombanya ya pertama kali yang diikuti itu ya langsung tingkat kabupaten gitu. Antar sekolah enggak Ya pernah ada lomba, antar Bu, ya? SMP. Maksudnya dalam SMP di satu dusun tuh ada berapa SMP kan? Hanya Misalkan dua. banyak. Ada dua, Hanya Bu, ya? dua. Oh, iya. Hanya dua. Berarti satu kabupaten. Ya itu satu kabupaten langsung masuk Satu ke kabupaten ya. dilombakan. Ya, dilombakan gitu. Ya. Kalau ini murid-murid biasanya dikasih soal atau bagaimana, Bu? Enggak, Dikasih lomba. satu lagu wajib? Oh iya, ada satu itu kalau lomba mau copat loh ya. Itu, Lomba mau cepat, kalau ya, lomba mau cepat. Ya dikasih teks dari itu. Dari Dikasih ya dari panitia. Ya dari panitia dikasih teks. Kemudian tapi jauh sebelumnya teks itu sudah diberikan Untuk pada dipelajari. pembinanya untuk dipelajari. Oh, iya, gitu. iya. Berarti itu ada lagu wajib, lagu pilihan gitu, Bu? Ya, ada. Lagu wajib. Biasanya kalau murid-murid lombanya itu berapa lagu, Bu, kalau mau cepat? 2. Satu wajib, satu pilihan. Oh, satu Iya. wajib. Tapi satu di situ pilihan. sudah ditentukan materinya gitu loh. Saya sebagai pembina dan bagi anak-anak kan materi baru. Sehingga setelah dikasih tetap Pelajari. belajar Ya, ya sampai ngelembur-ngelembur Iya, belajar iya, karena iya. itu ya untungnya sudah diberi ada notnya juga sehingga mudah dipelajari. Kan di SMP ku kan ada gamelan sehingga untuk nintingi suara itu ada. Ya dari suaranya itu terutama Kualitas dari suaranya. kualitas suara itu tidak salah gitu loh, walaupun suaranya bagus di tengah-tengah itu lupa dengan liriknya itu juga sudah begitu. Ya. Gitu. Jadi terutama pada kualitas suara dan kecocokan dengan apa itu notnya tadi itu. Gitu ya. Gitu. Mungkin kalau kita bandingkan dengan seni kontemporer, Bu, seni modern itu kan di Bali itu juga ada festival Gong Kepiar, Bu. Festival Gong Kepiar Kepiar. seni. Nah, Iya. Gong Kepiar, Gong dia Kepiar. pakai gamelan yang banyak dan biasanya satu tim. Nah, iramanya itu oke lah mirip, tetapi improvisasi luar biasa ininya. Apa namanya? Variasi. Alunan itu Alunan, improvisasi. ya. Kalau yang ini berarti tidak boleh ada improvisasi, Bu, ya? Enggak ada wong Harus itu. betul-betul sama dengan yang Iya, ditentukan, ya. sama dengan not yang ditentukan. Kan enggak ada Nggak boleh gamelan. Bu. nggak boleh kita lekukkan kemana, Enggak boleh, Oh. sudah salah itu. Iya. Kalau lomba, tapi kalau kita nyanyikan tidak lomba atau di pentas Boleh. ya seenaknya lah. Ya, Pokoknya yang didengar enak itu boleh. Tapi kalau lomba tidak boleh menyimpang dari not. Berarti yang betul-betul dinilai itu apanya, Bu? Kualitas suaranya, Bu? Iya, kualitas suara dan tidak menyimpang. Ngambil nafas gitu Ya, itu ada di situ. Ambil napas, iya. gergelnya dan lain sebagainya itu ada di situ. Oh iya, betul. Kalau lomba ini artinya suara saja atau dengan pakaian juga, bukan seperti episode kemarin kan disampaikan bahwa Bu sampaikan bahwa pakaian itu sudah pakem, riasan sudah pakem. Kalau Iya. lomba bagaimana, Bu? Biasanya lomba itu kalau di lomba di Kabupaten Mojokerto itu biasanya yang pakai seragam sekolah. Oh ya, karena sekolah ya. Ya, karena sekolah. Berarti dikumpulkan anak-anak itu wakil sekolah di satu-satu maju dinilai, diundi nomornya diundi terus dinilai. Iya, dinilai. Berarti peserta yang lain bisa lihat peserta yang lain sedang iya, sedang itu lomba, sedang tampil ya. Bisa. Oh, bisa ini Mendengarkan, ya, bisa ya. mendengarkan. Itu biasanya juri dari mana, Bu? Jurinya, Hah? juri dari Surabaya. Itu dipanggil di juri namanya atau apa, Bu? Iya, namanya? juri ya dari Surabaya. Itu memang biasanya orang-orang ini, Bu? Iya, orang-orang penyanyi orang-orang semua, punya orang-orang ya orang Profesional. seni profesional memangnya ya dari Surabaya biasanya. Ya. Ambil dari Surabaya. Artis ada nggak pernah, Bu, jadi juri, Bu? Nggak pernah. Nggak pernah. Artis ya. Terus kalau sekolah Ibu sering, Bu, ya dapat? Ya pasti dapat. Oh, pasti dapat 1, sekolah 2, saya 3 itu. itu pasti dapat. Iya, pasti dapat. Sering dapat. Iya. Pasti sering dapat. Itu ada kategori ini, Bu, ya, usia, Bu, ya, atau bagaimana? Ya usia SMP. Ya, SMP itu kan maksudnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Enggak, ya pokoknya SMP. SMP. Itu aja ya, umum. Laki SMP. perempuan? Iya, laki perempuan. Maksudnya tidak ada kelompok Ada kelompok laki perempuan gitu? ada, Oh, ada. kelompok perempuan ada, Oh. kelompok laki-laki ada. Iya. Gitu. Ini mau copat, Bu, ya? Mau cepat. Hadiahnya apa biasanya, Bu, kalau anak-anak ini? Kadang dikasih uang. Kasih uang? Iya, dapat uang. Oh. Terus kalau udah dapat juara itu malamnya itu dipanggil pas malam 17 Agustus apa gitu. Baru anak itu dipanggil dengan orang tuanya. Diperkenalkan lah Iya. ke masyarakat Ya, jadinya. kemudian uangnya itu dimasukkan rekening. Begitu. Iya. Gitu. Itu kalau di kabupaten, Bu, ya. Ya, di kabupaten. Pernah tidak, Bu, mau copat ini provinsi ya? Berarti Oh. kan Jawa Timur, Bu, ya, provinsi. Iya, pernah, Bu, ya?
Pernah, Berarti sering, juara, pasti. Juara-juara kabupaten diambil atau memang beda lagi? Ya, enggak. Biasanya kalau di Jawa Timur mengadakan sendiri, terus muridku ya tak bawa juga ke Oh, Jawa tidak Timur. melalui Enggak, kabupaten gitu. enggak, kabupaten. Langsung. Oh, langsung Itu kalau mau copat terbuka, itu begitu terbuka ya. lagi berarti ya. Ya, biasanya berarti yang kalau ikut lebih banyak lagi, Bu. oh, Ya? banyak, satu Jawa Timur tuh banyak sekali. Banyak sekali berarti bagaimana itu, Bu? Kan lama bisa lombanya. Pertama giliran. dulu-dulu tuh ya ramah. Tapi terus mungkin ya kelamaan, sekarang tuh enggak. Kalau babak penyisian tuh melalui online. Oh, gitu. memanfaatkan Ya, teknologi. ya. Betul, betul. Pakai online, baru kemudian nanti yang masuk. Jadi kita rekam, ya, kita kita rekam, rekam suara terus kita kita kirimkan. kirim. Ya, itu kita rekam terus dikirim. tapi agak ini juga itu, Bu, takutnya kan diedit suaranya. Jadi kita jurinya harus benar-benar tahu Iya, itu. tapi ya bagus sungguh kok. Bagus, Iya, iya, iya. ya, bagus Setelah ada finalis mungkin langsung dipanggil lah untuk ya, langsung ikut mulai. finalis ya, langsung dipanggil. Oh, iya, iya, Itu hanya satu kali saja itu barusan ini. Sebabnya kan biasanya kalau tingkat provinsi itu diadakan 2 tahun sekali. 2 tahun. 2 tahun sekali. Oh. Tiap 2 tahun sekali ya pasti ikut muridku. Iya, iya. Terus sebetulnya tahun ini itu ada waktunya, tapi karena corona pandemi, sehingga ya. pandemi kok belum ada gitu loh. Belum ada untuk mocopatnya. Iya, iya, iya. Tapi lomba yang lain ada. betul. Lomba Iya. yang lain. Ya, Itu tapi- pernah dapat juara juga, Bu? iya, ya SMP? sering. Oh, sering ya? Iya, Provinsi? sering ya. Padahal provinsi itu kan dari Jawa Timur, dari Kabupaten A sampai Kabupaten Z. Iya, sering dapat Ya, wah. juara sering ya, Iya, sampai iya, itu iya. di tingkat provinsi diadakan di itu yang mengadakan itu UNESA itu loh. Ya, Ya, untuk ya, UNESA ya, itu mengadakan itu. Indonesia Universitas Negeri Ya, Surabaya. ya, situ sering mengadakan 2 tahun sekali, tapi tahun ini nggak ada. Iya, kalau misalkan dapat juara itu kan prestasi, Bu, ya, balik Ya, ke anaknya dan ya, ke ke sekolahan, sekolah. iya. Nanti kan untuk di SMA kan bisa dipakai kan, Bu, ya. Ya, bisa untuk masuk, Prestasi ya, itu, bisa ya. untuk masuk SMA atau masuk sekolah sesuai dengan Jalur keinginan anak prestasi itu. ya, jalur prestasi. Iya, jalur prestasi ya. Jalur prestasi. Iya, begitu memangnya. Iya, ya, berarti sudah banyak ini melahirkan juara itu, Bu, ya. Iya, Berarti ya? banyak. Iya, Oh, banyak. iya, iya. Sekolah kita memang ya terkenal lah untuk seni Jawanya itu. Iya, iya, iya. Nah, anak-anak ini yang sudah lulus nih pernah balik nggak, Bu, ke SMP untuk membantu adik-adiknya itu? Ikut Ada, ikut ya. apa namanya? Ikut membantu. Ya, Nah, ada. membantu lah. Ya Ada, ada, Bu? ya ada. Datang ke SMP itu untuk membantu adik-adiknya. Kemarin Ibu kan sudah berbagi tips tentang kualitas suara, Bu, ya. Ya. Nah, sekarang karena kita ngomongin tentang perlombaan, Bu, mungkin tipsnya lah untuk anak-anak ini kalau mau ikut lomba itu seperti apa, Bu? Nah. Tipsnya. Kan diberi materi baru. Menurut Ya. saya kan materi baru. Betul. Menurut anak-anak juga materi baru. Itu sebelumnya pembinaannya saya sama Pak Yudianto namanya itu. Itu yang membina anak-anak mau copat. Itu sama guru itu, Bu, ya? Iya, sama guru. Tapi masih aktif? Masih sekarang ya tahun 2021 ini pensiun. Oh, pensiun. Ya. Kemudian itu tak pelajari dulu sama Pak Yudianto itu. Pak Yudianto di notnya itu Pak Yudianto yang Artinya pembinanya harus belajar dulu. iya, gitu ya? belajar dulu itu baru. Nah, Pak Yudianto yang nindingi notnya, saya yang bersuara Ya, gitu. ya, ya. Nanti kalau sudah jadi, baru anak-anak dikumpulkan di apa itu ya Ajari. diajari, Nah. ya dibimbing di situ sampai ngelembur-ngelembur itu karena ingin tahu gitu loh. Ya, ya. Soalnya nanti kalau misalnya kalau diberi kaset gitu saja ya, diberi apa ya rekaman itu mungkin kurang. napasnya di mana Kurang ini jadi ya. ya kurang enak, jadi tetap dibina terus menerus sampai lembur-lembur itu. Jadi lomba itu tipsnya ya pembinanya harus Iya. memang tahu dulu, Iya, baru gitu. dikasih tahu anak-anaknya Padahal dan latihan secara intensif. ya intensif Ya. latihannya Ya, begitu. ya. Terus perawatan suara dan lain Ya. sebagainya sudah jauh sebenarnya sudah dikasih Jangan lupa tahu. kencur, Ya, ketika itu. ya, kencur dan jamu. Jamu. Pon-pon tadi. Gitu. Iya, ya, baik, Iya. Bu. Demikian tadi pendengar, ini pengalaman Ibu Tuti dalam perlombaan ya, dan membawa siswa-siswinya ya untuk lomba. Sebuah kisah pengalaman yang luar biasa pastinya. Saya yakin kisah-kisah Ibu Tuti ini sebenarnya masih sangat banyak gitu ya. Namun seperti biasa podcast kita ini terkendala dengan waktu. Jadi mungkin kita akan sambung lagi di lain waktu dengan topik yang lainnya. Sebelum kita tutup podcast ini di peringatan Hari Sumpah Pemuda ini,
kami mohonkan kepada Ibu Tuti untuk bisa menitipkan nasihat ini Bu sekarang kepada Ya. generasi muda, Iya, ya. khususnya pelajar nih Bu di Ya, negeri ya, ini. ya. Ya tentunya dengan lantunan tembang Mocopat ya. Ya. Mumpung kita ini saat ini sedang Sumpah Pemuda kan Ibu ya. Ya, ya. Ya, silakan Bu. Ya, ini saya akan melantunkan tembang Mocopat yang berisi pitutur yaitu Dandang Gulo. Sayatine tan bisa nyelaki kewajiban sumanggem ring kita jumbuh lan jejibane wajibe murid iku tegen tinggen anguti ngelmi ya kadeder jiwa tama benjang tembe nipun dadi manungsa piguna setya marang nusa bangsa lan nagari Republik Indonesia artinya kita semua itu punya suatu kewajiban yang tidak boleh kita ngilai, itu maksudnya tidak boleh kita abaikan ya. Nah, kita sebagai guru, ya saya sendiri sebagai guru dulu ya. Nah, itu menyuruh murid-murid saya itu bahwa belajar itu harus betul-betul tegen atau betul-betul dia punya semangat untuk mencari ilmu sehingga pada dirinya nanti itu bisa tertanam jiwa yang baik. Nah, untuk masa depannya dia dan juga berguna bagi negara, nusa dan bangsa. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga podcast kita kali ini dapat membangkitkan memori serta minat para pendengar Mocopat Indonesia untuk kembali bisa menggali tradisi dan warisan budaya agung negeri kita tercinta ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda 24 Oktober. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi saged bermanfaat kangge kita piyambak. Kirang langkung kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Inggih wantah sapunika sane prasida titiang aturang. Kirang langkung nunas gengrene sinampura. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Titiang sinep untuk para masanti. Om Santi 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 Om.